Shalom gereja Tuhan. Shalom, Shalom yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, Shalom yang diberkati. Shalom. Oh haleluya. You look blessed. You're just too blessed to be stressed. Amin. Saudara, saya percaya bahwa yang ditinggikan di tempat ini hanya ada satu nama. Bukan nama pasturnya, bukan nama ibu gembalanya, bukan nama orang-orang yang penting, tapi nama di atas segala nama. The name above all name. Katakan bersama-sama dengan saya. Jesus. Amin. Jesus. Yesus itu nama yang paling indah. Dia nama bukan hanya sekedar nama. Saya percaya apa yang dikatakan oleh Roni ini sangat it ties up, semuanya itu kayaknya itu nyatu dengan apa yang saya mau bagikan pada hari ini. It's just a thing yang sesuatu yang ring up in my heart, sesuatu yang very precious to my heart, sesuatu yang sangat dekat dengan saya. Secara pribadi, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, all center around Jesus. Amin. Saudara tahu bahwa kadang-kadang kita berbicara dan kita menyanyikan bahkan Jesus as the center of our church, Jesus as the center of our life. Tapi yang sering kita lakukan karena kita udah terbiasa dengan kata-kata atau jargon-jargon atau vernacular, dibilang Yesus itu nomor satu dalam kehidupan saya. Amin. Amin gitu. Yang nomor dua apa? Keluarga. Nomor tiga apa? Pelayanan atau pekerjaan. Nomor empat hobi dan sebagaimana macamnya. Jarang kita ngomong bahwa Yesus itu dibilang He is the center of everything. He is the Alpha and Omega. Dia adalah yang awal dan yang terakhir. Tapi kita udah terbiasa dengan satu list, satu daftar. Namanya daftar prioritas. Kebanyakan dari kita ini udah terbiasa. Nomor satu, Yesus gitu. Pokoknya nomor satu Yesus deh gitu. Nomor dua apa gitu. Nomor dua keluarga deh gitu. You know that Tuhan Yesus, dia bukan hanya mau menjadi nomor satu, tapi dia juga nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima, dan seterusnya. Jesus is in everything. Karena dia adalah center daripada segala-galanya. Even in this church, apapun yang kita lakukan is because of Jesus. Kalau kita mau lakukan misi, kita lakukan karena Yesus. Kalau kita mau lakukan, kita dalam keluarga, kita take care keluarga kita karena Yesus. Banyak kan kita bilang, ya Yesus sih Yesus gitu. Ini subject gitu ya. Oke, one subject, he is the most important subject. Tapi juga ada subjek-subjek yang lainnya, bukan? Harusnya ada hal-hal yang lebih praktikal. Ya pastor, khotbahnya kurang praktikal, nggak bisa diaplikasikan gitu. Ya kan? You know that? Tahulah saudara bahwa Yesus itu adalah hal yang paling praktikal. Yesus adalah hal yang paling bisa dipraktekkan. Justru ketahuilah saudara bahwa sebenarnya yang terjadi adalah Yesus, dia adalah pusat dari segala-galanya. Di luarnya itu kemudian mengelilingi semuanya itu ada keluarga, ada pekerjaan, ada pelayanan, tapi semuanya berpusat kepada satu itu, yaitu Yesus. Jadi prioritasnya dari list awal sampai list akhir hanya satu, yaitu Yesus. Dia ada di dalam segala sesuatu, dan dia bilang, dikatakan bahwa He holds everything together. Dia itu yang holds everything together. Can you imagine kalau Yesusnya itu suddenly itu terpecah kayak atom terpecah-pecah begitu ya, you know? Kemudian dalam istilahnya dalam diri kita itu istilahnya ada ya satu Yesus yang istilahnya lagi oke, satu Yesus yang baik, satu Yesus yang jahat gitu. Can you imagine? Yesusnya itu bisa kadang-kadang moody gitu loh, you know. Kalau kamu nakal, kamu misalnya do a lot of sin, Jesus is not gonna be very happy with you. Jesus itu adalah orang yang sangat gampang pemarah, apalagi yang namanya Roh Kudus. Dikit-dikit buka celah langsung pergi. Ya kan? Itu yang sering buka celah dikit pergi, buka celah dikit pergi, sedih dikit langsung menghilang kayak merpati gitu. Hati-hati. Roh Kudus itu sangat sensitif gitu ya. Kamu begitu duka sedikit, langsung dia hilang gitu, you know. Is that what you think? Saudara-saudara, mempercayai suatu kebenaran itu sama dengan mempercayai suatu kebohongan. Saudara, begitu detik saudara mempercayai kebenaran, hidupmu akan menjadi benar. Begitu saudara mempercayai suatu kebohongan, hidupmu akan penuh dengan dusta dan dusta dan dusta, dan akhirnya mengikatmu. Begitu engkau percaya kepada kebenaran, engkau akan dibebaskan. Once you believe in the truth, you will be set free. Dan ini adalah kebenaran yang membebaskan, bahwa Yesus tidak pernah
marah, tidak pernah mudi, dan he keep everything together. Dia itu center dari segala sesuatu. Dia itu selalu feeling composed. Dia itu tidak pernah itu mudi. Dia tidak pernah mendua hati. Dia tidak selalu adil. Dia itu selalu yang semuanya yang berhubungan dan kebenaran dan keindahan semuanya ada dari dia. All good things comes from him and him alone. Di gereja ini kita tidak membicarakan nama lain, only Jesus. That's why saya sulit sekali untuk berbicara mengenai steps after steps. Dulu saya gampang sekali ngomong steps. Oh, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. You know that is easier. Saudara tahu lebih gampang nggak ngomongin, jangan berbuat ini, jangan berbuat itu. Apalagi gitu ya, saya dengar gitu. Pernah saya dengar gitu, saya dengar dari istri saya gitu, dia lagi dengar khotbah gitu di TV gitu. Yesus Allah tidak pernah beristirahat, makanya kita nggak pernah istirahat juga. Amin. Wah, berapi-api kan. Semua orang dengar, wah ya Allah nggak pernah istirahat ya. Matang lah. You know the truth is God rested. Ibrani 4 katakan Tuhan beristirahat karena apa? No, bukan karena dia capek saudara, tapi karena pekerjaannya sudah selesai. That's why we rested. We rested just as he did. Why? Kita rest on his rest. Kita beristirahat dalam peristirahatannya dia. Peristirahatannya Allah Bapa itu ada pada Yesus. Yesus itu ada di kayu salib. Jadi katakan ya saudara teringat kata serigala ada lubang, ya kan? Tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Oke? Meletakkan kepalanya, kata klino meletakkan kepalanya, itu pada saat yang bersamaan, itu adalah kata yang sama yang dipakai, yaitu pada saat Tuhan Yesus di atas kayu salib, kemudian kepalanya tertunduk, dikatakan dia itu menundukkan kepalanya, karena dia udah melepaskan nyawanya, oke? Dikatakan pada saat dia meletakkan atau menundukkan kepalanya, itu kata yang sama dipakai, yaitu klino. Artinya apa? Yesus mendapatkan tempat meletakkan kepalanya untuk beristirahat di saat dia menyelamatkan kita semua. Wow! He find his rest in saving us. Dia menemukan tempat peristirahatannya pada saat dia menyelamatkan diri kita, menyelamatkan diri saudara, menyelamatkan diri saya. Sampai apakah Tuhan Yesus menyelamatkan saudara-saudara? Oh, 2000 tahun yang lalu, that's it. Dia pekerjaannya udah selesai, sekarang kamu yang lanjutkan. No, dia tetap adalah penyelamat. Namanya adalah Yesus. Sebab itu pada saat nama itu disebutkan, maka penyelamat itu melakukan tugasnya. Maka kuasa daripada keselamatan itu tetap datang dalam kehidupanmu. Setiap detik, setiap hari, kapanpun, dimanapun saudara perlu akan keselamatan itu. Detik saudara menyerukan nama Yesus, detik saudara declare dalam kehidupanmu ada Yesus, disitulah engkau menemukan tempat peristirahatanmu, karena dia yang menyelamatkanmu. Engkau beristirahat, dia yang bekerja. Amin. Life of Christian is not about do, but it's about done. It's all done. It is done. Saudara tahu nggak it is done itu terletak di kitab mana juga? Yaitu pada saat Tuhan Yesus berkata, behold, all things are made new. Itu di kitab Wahyu dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu berkata di depan semuanya bahwa pekerjaannya itu, lihat, aku telah menciptakan segala sesuatu yang baru. Pada saat, kalau saudara ingat ya, di atas kayu salib, pada saat Passion of the Christ on the cross, dia katakan, behold, I make all things new. Apa yang dibuat baru? Apa yang dibuat baru? Jangan ragu-ragu saudara, katakan semuanya dia buat baru. Artinya apa? Saudara dibuat baru nggak? Yes. Detik saudara percaya kepada Tuhan Yesus, detik itulah saudara-saudara menerima bahwa Tuhan Yesus mati bagi kehidupanmu yang lama, kehidupan Adammu, kehidupan engkau berasal dari suku atau ras Adam. Kita semua ini ras Adam. Itu habis. Manusia lamamu itu sudah mati, stop di atas kayu salib. Dan yang seterusnya, engkau adalah ciptaan baru.
You are a new creation. Engkau bukanlah ciptaan refurbish atau barang second yang didaur ulang. Saudara bukanlah ciptaan lama yang diperbaharui atau direstorasi. Karena Tuhan tidak mempergunakan barang second. Dia tidak merenovasi saudara, tetapi dia bangun ulang dari bawah, yaitu the second man. Manusia pertama sudah gagal, sudah mati. Oke? Saudara sudah masuk dalam manusia kedua, yaitu Yesus. Semua bagi saudara yang telah menerima dia dimasukkan dalam satu ras, yaitu namanya ras Kristus. Artinya saudara ditempatkan dalam dia. Detik saudara ditempatkan dalam dia, kamu adalah ciptaan yang baru. Berarti kalau ciptaan yang baru, berarti engkau berada di dalam Kristus. Lebih tepat kalau saudara bilang, wah masa laluku berantakan, gitu ya. Masa laluku berantakan, kehidupanku berantakan. Saudara sudah percaya sama Yesus, saudara ditempatkan dalam Kristus. Kristus masa lalunya itu luar biasa. Dia itu masa depannya, apalagi yang masa sekarang wonderful sekali. So lebih tepat saudara mesti ngomong, karena saudara punya identitas yang baru, yaitu ciptaan yang baru, harusnya saudara harus bilang, masa laluku sudah hilang. Karena apa? Sudah bagus. Karena apa? Aku ditempatkan di dalam Kristus. Itu kebenarannya. Detik saudara mengakui kan hal itu, saudara memperhitungkan diri saudara bukan menurut nilai secara ukuran manusia. Manusia apa? Manusia lamamu. Karena yang jadi problem itu manusia lamamu masih suka hidup. Sudah dibilang mati, masih coba-coba hidup. Sudah dibilang manusia lama itu harus mati, must die. Nggak ada yang bagus dalam manusia lama. Ada yang masih sayang sama manusia lama? No, none of it is good. Adam mau dibikin apapun, tetap Adam. Dia itu kalau namanya manusia lama, penuh dengan dosa, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kedengkian, penuh dengan keirian, semuanya itu nggak ada gunanya semuanya. Bagi Tuhan Yesus, dia hanya melihat satu cara. There's only one way to save you all. Dia harus mati sebagai saudara dan dia bangkit sebagai saudara juga. You are made anew. Nah, saudara, kalau saudara-saudara, saya tahu nggak saudara-saudara bahwa mungkin banyak yang bilang, pastor kok nggak pernah ngomong langkah gitu ya, steps gitu, dikit lah ngomong steps. That I do talk about steps, tapi saudara-saudara, the steps itu steps apa? Kalau saudara-saudara bilang, oh iya, langkah-langkah bagaimana untuk mencapai keluarga yang harmonis, yang sakinah. That sakinah itu dari kata shikinah. That it means apa? Glorious, a glorious family. Sakinah berjamaah. Sakinah dan berjamaah. Kita ini berjamaah. Saudara-saudara, jangan menyangka bahwa kita ini, trying to be something different. No, karena diri kita itu tuh memang sudah beda. Detik kita terima Tuhan Yesus, kita punya semua identitas, kita punya KTP, kita punya kewarganegaraan, kita punya pattern of thinking, pola berpikir kita itu beda semua, spiritnya aja beda. Makanya dikatakan saudara-saudara adalah utusan Kristus. Bahasa Inggrisnya the ambassador for Christ. Artinya saudara-saudara itu bukannya penduduk bumi, saudara jadi ambassador. Tahu jadi ambassador? Saudara kalau yang mengetahui bahwa ambassador atau duta besar itu mewakili di satu negara, itu mewakili negara yang diwakili. Oke? Kalau misalnya ada ambassador di Amerika, kedutaan besar Indonesia. Artinya Indonesia punya identitas, Indonesia punya prinsip, Indonesia punya kedaulatan, Indonesia punya perwakilan ada di negara itu. Dia mewakili negara Indonesia di Amerika. Nah, saudara-saudara, saudara ini telah diadopsi oleh Tuhan menjadi warga negara surga. KTP-mu itu surga. Your identity is heaven.
You are called the sons of God. You are called the beloved ones. Saudara itu dipanggil kings and priests. Oke? Jadi saudara punya identitas yang berbeda. Jadi saudara mewakili di atas muka bumi ini, mewakili siapa? Mewakili Kristus. Identitasmu itu mewakili Kristus. Kehidupanmu semuanya itu mewakili Kristus. Amin. That's why saudara kita ini kenapa kok kita ini ngomongin mengenai Yesus, karena Dia yang kita representasikan. Kita malah kadang-kadang berusaha menjadi relevan. Kita berusaha menjadi lebih smooth dalam pengajaran Injil. Kita gak berani untuk ngomong Tuhan Yesus. Waktu kita ngomong dalam khotbah kita, kebanyakan Yesus dibilang kamu itu ekstrim. Your grace is hyper and extreme. Extreme grace. Kamu punya kasih karunia itu kebablasan. Bilang yes, amin. Memang kasih karunia aku kebablasan. Why? Karena dengan kelimpahan kasih karunia and the gift of righteousness, you will reign in life. Justru saudara, makin melihat bahwa kita ini kasih karunia ini makin penting sekali. Without grace, everything falls apart. Tanpa Tuhan Yesus, everything falls apart. Saudara bilang, saudara saya nggak perlu Yesus, saya cuma perlu diri saya sendiri. Buktinya, oke, let me pray for you, supaya Yesus nggak ada efek sama sekali dalam kehidupanmu. Jadi engkau benar-benar bisa ngerasain bagaimana kerja sendiri dengan kekuatanmu. Mau saya doakan? Come forward right now, saya doakan. Nggak ada yang mau kan, nggak ada yang kuat kan, nggak ada yang berani kan. Jadi istilahnya manusia itu mau main aman kan, gitu. Jadi pegangan Yesus gitu ya, tapi dia kerja, tapi Yesus nggak mau dilepasin, tapi dia fokus sama kerjaannya, Yesusnya nggak mau dilepasin. Why? Insurance policy lah. Betapa bankrupt-nya manusia kan, gitu. Ya kita ini bekerja untuk kemuliaan, untuk ini, untuk itu, untuk ini. Dengan Yesusnya kecil banget gitu. Why not declare Jesus is everything? I cannot do anything without Him. Nothing works without Him. Saya katakan saudara, gereja ini tidak akan jalan tanpa Yesus. Keuangan gereja ini tidak akan jalan tanpa Yesus. Bukan tanpa karena ada donatur atau ini gerejanya nggak jalan. No, tanpa Yesus. Karena Yesus yang adalah pembayar daripada semuanya yang kita perlukan di dalam gereja ini. Ini saya pakai istilahnya Israel Houghton dan siapa itu namanya Aaron Lindsay gitu. Kemarin saya nonton itu the concert Jesus is the Center. It just something burn, something move in my heart gitu ya. Dibilang si Aaron Lindsay bilang, if you can qualify it, he can quantify it. Wah. It means, artinya kalau saudara bisa mengkualifikasikan Yesus dalam segala hal, maka Yesus yang akan menyediakan jumlah-jumlahnya. Kalau kita bilang bahwa gereja ini kualitasnya apa? Kualitasnya adalah Yesus, maka Yesus yang akan membayar dan mencukupi semua kebutuhan dari gereja ini, termasuk jemaat-jemaatnya, termasuk kebutuhan pastornya, termasuk kebutuhan anak-anak semuanya, termasuk multimedia, termasuk musiknya, semuanya. We depend not on people, we depend on Jesus. Karena hanya Dia yang paling dependable. Do you think man can be dependable? Wah, ini orang bisa diandalkan loh, ini orang bisa diandalkan. Once dia fail, you will be disappointed. Tapi ada satu orang tidak pernah disappointed, atau tidak pernah disappointed dan tidak pernah disappointing, yaitu namanya Yesus. Dia tidak pernah mengecewakan saudara. That's why we say it every time. Kita ngomong setiap saat, kita sebutkan namanya setiap saat. Oh, haleluya. I feel like singing. Tapi kalau nanti singing, nanti katanya bablas ini waktunya. Tapi puji Tuhan nggak ada jam di sini. Salahkan yang menyediakan, nggak ada yang menyediakan jam di sini. So I can preach whenever I can. Saudara, saya bisa loh. Abis ini saya really enjoy. Kita pulang aja, kita di bless. Don't really need anything, you know. We just need Jesus. Okay? Di saat gereja-gereja berusaha atau organisasi berusaha untuk merelevankan Yesus dengan cara mengambil lirik Yesus atau nama Yesus dari setiap lirik yang ada, justru di saat yang demikian
Nggak tahu Tuhan memang. So saya percaya bahwa salah satu orang yang istilahnya salah satu orang yang worship leader yang di-anoint sama Tuhan untuk memberitakan in this last generation, dan saya percaya dia adalah bagian dari the Benjamin generation, yaitu Israel Houghton ini. Dia bertemu dengan Pastor Prince dan itu mengubah kehidupannya. Lagu-lagunya berubah semua, termasuk Pastor Darlene Check. Dan ada beberapa lagi worship leader yang lain yang melihat bahwa the centrality of Christ is so important. Bro, get that thing away from me. No, itu ada jam mau dikeluarin. Get behind me, Satan. No. It's okay. Supaya kita nggak kebablasan, oke. So, karena saya tahu kalau kita udah overflow, kita ada overflow. You know, grace-nya overflowing kepada semua orang, grace-nya overflowing to everybody, and makes everybody to feel joyful. When you under grace, waktu engkau berada dan menyelam dalam lautan kasih karunia-Nya, you just swim and you don't care. Dan you start karena udah saking besarnya, saudara udah nggak lihat lagi ada problem di mana lagi, you know, you're drowned in God's love. Kalau engkau, you know, kalau seseorang ya, apalagi coba ya, why God created so much begitu banyak comparison atau perbandingan antara seseorang. Jadi cintanya Tuhan Yesus sama kita itu sama dengan bukan cintanya, dibilang bukan cinta suami istri loh. Aneh kan? Cintanya mempelai wanita dan mempelai laki-laki. Kalau boleh saya bilang kan, bahkan ceritanya orang lagi courting, orang lagi pacaran, cintanya orang lagi pacaran. Tahu nggak cintanya orang lagi pacaran? Ya udahlah, jangan belaga, nggak tahu lah. Yang udah pernah pacaran udah tahu. Sekarang kadang-kadang kita ini kalau udah lagi pacaran tuh lagi hot-hotnya semuanya. Wah, kayaknya dunia milik kita berdua. Yang lain ngontrak. Only the both of us own this world. Fokusnya cuma satu orang. Mau ada problem kayak, mau ada utang kayak, sebodoh amat. Orang tua di belakang nyap-nyap, kalau perlu backstreet, gitu kan. Bahkan dilupain semuanya hanya untuk bertemu sang kekasih. Just focusing on the kekasihnya. Semuanya difokuskan, termasuk teleponnya, pulsanya, semuanya difokuskan kepada yang terkasih. Semuanya, segala hal, semuanya, keuangan, resources, semuanya, everything, hatinya diberikan kepada yang terkasih. Wow, kayaknya itu keren banget gitu loh istilahnya, you know, karena yang lain itu memang kontrak. Yang lain itu nggak terlalu dipedulikan. Why? Kenapa kok engkau bisa lupakan semua masalahmu? Because you're in love. You're in love with somebody. The passion of love is just too much. Terlalu membakar kita. Kisah cinta itu, love is a really powerful thing. Semua orang mengetahui, you know. Tapi mereka nggak mengetahui asal daripada kasih itu sendiri. Allah adalah kasih, dan kasih adalah Allah sendiri. God Himself, He came down to earth. Saudara pikir orang di dunia nggak ngerti, nggak bisa nyambung yang namanya Tuhan Yesus. Detik mereka bisa nyambung yang namanya kasih. Detik itu juga segampang itunya mereka bisa nyambung dengan Tuhan Yesus. Kalau aja ada yang mengenalkan Tuhan Yesus dengan mereka, entah lewat nyanyian, entah lewat lagu, entah lewat movie, entah lewat PowerPoint presentation, entah lewat apapun, they heard that name. Nama itu begitu powerfulnya, sampai orang itu kadang-kadang bisa mengalami instant healing, mengalami instant miracle. Tahu nggak saudara, infirmities, kata infirmities, kelemahan. He himself, dia sendiri bore our infirmities. Dia sendiri itu yang menanggung segala kelemahan kita. Kelemahan itu bukan hanya kelemahan fisik, saudara-saudara, not just physical, but also mental, soul. Kelemahan jiwamu itu loh, kelemahan ketergantunganmu itu loh terhadap sesuatu, your addiction, your habit, your bad habit, apapun itu.
Are you addicted with something? Saudara mungkin terikat dengan satu hal. Mungkin saudara terikat dengan mungkin obat-obatan lah. Entah mungkin saudara terikat dengan satu terapi lah, atau bagaimana yang saudara rasanya nggak bisa lepas lah. Mungkin itu terapi secara fisik maupun terapi secara jiwa. Saudara tahu bahwa Tuhan Yesus, dia menanggung semuanya. Amen. Dia di atas itu, dia itu kalau nggak sakit jiwa itu udah bagus. Bayangin, udah dipermalukan, kemudian ditolak sama bumi, karena terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Berarti semua kutuk yang ada di seluruh dunia itu ditanggungkan kepada Tuhan Yesus. Segala macam kutuk. Kita kena satu kutuk aja udah setengah mati. Ini Tuhan Yesus kutuk seluruh manusia di seluruh dunia ditanggungkan sama dia. Dia ditolak oleh bumi, dia ditolak oleh surga. Dia tergantung di tengah-tengah. Dan Tuhan Allah Bapanya sendiri memalingkan wajahnya. Supaya apa? Supaya saudara dan saya tidak pernah dipalingkan wajah oleh Bapa. Supaya saudara dan saya boleh mengalami yang namanya diterima setiap saat. Diterima di bumi, diterima sama surga. Amin. You are never left out. You are never rejected. You are always accepted in the beloved, saudara-saudara. Saudara bisa mengalami berkat yang berkelimpahan di dalam Dia. Bukan di dalam orang lain. Bukan di dalam pekerjaanmu, bukan di dalam kekuatan kuasamu. By the way, this is just intro. Truly loh ya, just one paragraph bro. I just cannot believe it, Tuhan Yesus, dia bilang, kadang-kadang saya bingung ya, saudara. Saya bingung bagaimana kadang-kadang saya detik terakhir Revelation tahu datang. Saya udah prepare banyak-banyak, kadang-kadang at the end gitu ya, Tuhan, kenapa Tuhan Revelation baru datang jam 4 pagi? Oh Tuhan. Begitu, saudara enggak tahu kadang-kadang struggle-nya seorang preacher untuk menyiapkan, but if you happen, kalau saudara happen untuk menyiapkan, atau para pengkhotbah yang sudah pernah berkhotbah, pasti kenal masalah ini. Enggak dapat apa-apa topiknya, kayaknya ngeblank banget, detik-detik terakhir tahu-tahu dikasih. Terus kita semua buru-buru nyiapin, PowerPoint ini semua, catatan semuanya gitu. Tuhan, kenapa gak Tuhan? Mepet, melulu mepet sekali, mepet. Terlalu mepet Tuhan. You just come in time. Bahkan Revelation comes just before the dawn coming gitu loh. Why Lord? But Tuhan bilang, kasih karunia aku cukup bagimu. I will give my word when you speak. Itu loh saudara, saya nggak bisa menggantungkan kepada hanya catatan saya. I know when I depend on my notes, Tuhan just ngobrak-ngabrik ini notes. Dia just mau saya ngomong apa yang dia mau, bukan apa yang saya mau. Saya bisa persiapkan banyak hal, and you must prepare. By the way, saya bukannya nggak prepare loh saudara. I do prepare, okay? I do my study, I do my homework, I do my digging, semuanya. Pas lagi dibuka, tahu-tahu Tuhan bilang, just say this. Only Him, hanya Dia yang punya wewenang di atas gereja ini. Boss say A, I will do A. Okay? So bear with me as I finish my notes. Ibrani 4 ayat 12 mulai dibuka. Sebab firman Allah hidup, titik. Stop dulu sampai di sana. For the word of God is living. Tahu nggak saudara-saudara, di kitab Amsal dikatakan firman Allah itu adalah kehidupan bagi yang mendapatkannya, and health, dan kesehatan secara jasmani bagi tubuh mereka, semua tubuh mereka, and health to all their flesh. Saudara, firman Tuhan itu begitu powerfulnya. Dia itu punya kekuatan, dan Dia itu sendiri adalah the source of that power. Dia bukan hanya sekedar punya kekuatan, tapi Dia itu sumbernya loh saudara. Kayak makanan bagi saudara adalah sumber energi, sumber kekuatan. Saudara minum terus, minum air, yes you can live, but you need food. Why?
Kenapa? Karena tubuh saudara ini terdiri dari protein, ada karbohidratnya, ada asam aminonya, segala macam. And in that food, semuanya itu waktu kita consume, waktu kita makan, itu menjadi bagian dari tubuh kita, betul? Ya kan? Jadi apa yang saudara makan menjadi bagian dari tubuhmu. Not yang orang bilang you are what you eat, itu not far from the truth. Oke? Tapi saya mau katakan lebih dalam lagi, you are who you eat. Siapa yang saudara makan? You eat just an animal, you know. Mau makanan semahal apapun, mau yang namanya ada kaviar, ada steak wagyu grade 20. Saya nggak tahu ya ada grade 20 apa enggak, bro. Mentok 12 kan? Nah, nggak ada, ini grade 20, bro. Can you imagine? Kemudian makanan yang paling mahal, all the most expensive food in the whole world, itu berakhir ke satu tempat. Ya kan? You know, it just end up in one place. Saya nggak usah sebutkan gitu, terlalu gitu ya, gitu ya disebutkan. But you know, when you consume the word of God, waktu engkau makan firman itu hidup. Firman itu menjadikan engkau itu mempunyai energi. Oke? Dibilang di sana Zao itu artinya bahwa kekuatan itu hanya berasal dan mempunyai sumber dari hal ini sendiri. So, waktu saudara consume firman, saudara itu dapat makanan. Saudara mungkin nggak berasa saudara makan. Saudara mungkin nggak berasa saudara telah mana perubahannya. Saya nggak berasa saya berubah. Mana saya nggak berasa saya berubah kok. Kehidupan saya masih kayak gini-gini aja. I'm still bored with my life, you know. You don't know. You don't know what's happening behind. You don't know what's happening yang ada dalam tubuhmu. Waktu engkau makan, kau sadar? Oh, ini saya makan ikan. Ikan akan jadi protein di dalam paru-paru saya. Nggak bakalan sadar. Semua nggak bakalan tahu. Oke, engkau nggak akan conscious dengan hal itu. Engkau cuma lapar, engkau makan. Begitu engkau makan, rasanya engkau kuat. Tapi engkau nggak gitu care kan, buat apa yang engkau makan? Makan ya makan. Amin. Nah, kemudian dibilang powerful, sangat kuat, powerful. Jadi energio, mempunyai energi, artinya bukan hanya dia itu sumber, tetapi dia juga membuat saudara itu bisa mempunyai energi. Energi itu untuk apa? Untuk bergerak. Ada potensial untuk bergerak, ada potensial untuk berubah. Energi dalam mujizat itu diasalkan juga dari firman ini. Mempunyai suatu energi untuk mengubah sesuatu. Ya kan? Saudara mau mengubah air jadi uap, memerlukan energi nggak? Yes, you need energi. Namanya energinya heat, panas. Panas itu satu bentuk energi. Betul? Saudara mau mengubah satu bentuk menjadi bentuk yang lain, perlu energi. Saudara mau berubah dari gelap ke terang, saudara nggak perlu apa-apa, nggak perlu energi. Ya bentuknya sama, saudara. You need that energy. That energy sumbernya yang paling tokcer, yang paling tidak pernah depleted. Apa sih depleted itu? Nggak pernah habis, yang selalu unlimited source of energy, only one thing. Karena dia yang memegang segala sesuatu, bahkan atom tidak split, itu karena Tuhan Yesus. Ada satu energi yang ilmuwan sampai sekarang ini nggak bisa temukan. Bagaimana atom itu bisa nggak split dan lari kemana-mana? They cannot find it. Oh ya, ada energi, ini energi, but they cannot pinpoint. Mereka nggak bisa nunjuk itu energi apa. You know that energy is Jesus. Yesus hold everything together loh. Bahkan kalau dalam bahasa The Message-nya, all the dislocated pieces, semua yang yang istilahnya berantakan, itu disatukan di dalam Dia, disatukan dalam Tuhan Yesus. Kalau marriage berantakan, the bond is kelihatannya itu broken. Oke, yang menyatukan keduanya itu haruslah orang yang pertama kali membawa mereka bersama-sama, yaitu Allah sendiri. Oke, harus dibawa kepada the maker, kepada pusatnya, kepada, ya kan? Saudara kalau misalnya punya AC rusak gitu ya, saudara bawa ke tukang reparasi mobil nggak? Enggak. Saudara bawa ke yang buat AC-nya. Saudara kalau rusak,
dalam artian rusak kehidupanmu, rusak pernikahanmu, rusak habitmu, rusak bisnismu, saudara kembali kepada yang punya. Who is the owner? Who is the creator? Who is the maker of everything? Kembalikan. Waktu saudara kembalikan, He can fix everything and put it all back together. Cuman Dia yang bisa. Tukang AC bisa nggak benerin mobil? Ya nggak bisa lah. Tukang mobil bisa benerin AC, mungkin bisa, cuman nanti jadinya nggak tahu jadi apaan. Tapi detik saudara kembalikan kepada the real maker. Inilah saudara. That's why it's hard. Begitu dikembalikan kepada manusia, manusia kasih steps, langkah demi langkah. Apalagi dulu saya waktu zamannya lagi youth pastor, paling suka, semuanya berikan untuk Tuhan. Oke, langkah pertama, kuduskan dirimu, kuduskan, jangan berbuat dosa lagi, ya kan? Do's and don'ts, kembali ke sana. Ayo, jangan have sex before marriage. Ayo, jangan begini, jangan begitu, Dikembalikan kepada step demi step yang mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri. Padahal kita tahu hal seperti demikian tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Itu kayak orang nggak ngerti manual, nggak ngerti siapa yang menciptakan, tapi berusaha untuk memperbaiki sendiri. Begitu diperbaiki jadinya aneh. Pernah nyoba memperbaiki AC sendiri? Pernah nyoba memperbaiki elektronik sendiri? You try to do it yourself, you cannot. By going to seminar mungkin ya, motivational, looks good, saya nggak bilang itu salah. Seminar motivational ada tempatnya, tapi di gereja tempatnya cuma untuk satu orang, mengembalikan semua manusia kepada penciptanya, mempunyai hubungan dengan penciptanya, mempunyai hubungan dengan orang satu-satunya that can fix your condition, yang bisa memulihkan keadaanmu, yang bisa membuat engkau kenyang senantiasa. Saya harus balikin saudara, kembalikan diri saya juga kepada penciptanya, to the original maker. Amin. That's why the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword. Saya mungkin akan go through agak quick sedikit saudara. Sharper than any two-edged sword, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara tahu, kalau gitu firman Tuhan yang mana? Kadang-kadang kita pengen comot aja kan. Word of God, semua word of God dipakai. Karena word of God kan lebih tajam dari pedang yang bermata dua kan. Suami pakai ke istri kan, istri pakai ke suami kan. Ended up-nya apa? Bolong-bolong, saling tusuk-tusukan kan. Wah, nyampe ke gereja dalam keadaan bolong-bolong. Terus habis itu dibenerin sama Tuhan Yesus. Ditutupin semuanya, disembuhin lukanya, sampai lumah main pedang-pedangan lagi. Wow, tusuk-tusukan. Firman Tuhan bukannya untuk itu saudara-saudara, bukan untuk main pedang-pedangan, bukan untuk perang-perangan dalam rumah tangga. Oke? Don't use the word of God untuk jebret, suaminya dikondem, jebret, istrinya kenain gitu. Wah, it's not for that, Saudara nggak tahu kan yang terjadi dalam rumahnya pastor. Satu khotbah, woi, saling khotbah jebret. Only one person know. No, ini bukan curcol saudara, benar-benar curahan hati. Haleluya. But this is us, okay? Saya di atas mimbar, di bawah mimbar, sama aja lihat saudara, okay? I'm no different, okay? Saya juga bisa ngalamin masalah, saya juga bisa ngalamin yang namanya desakan, okay? Mengalami kekhawatiran bisa, stres juga bisa, saudara. Amin. Nah, ini loh, untuk memisahkan tulang, sendi-sendi dan sumsum. Sorry, bukan tulang dan sumsum, sendi-sendi dan sumsum. Sendi dan sumsum itu jadi satu loh, saudara. It just becomes one. Bagaimana engkau pisahin? You cannot. Saudara tidak akan bisa pisahin. Antara roh dan jiwa itu tuh jadi satu loh, saudara. Oke, waktu jadi satu, yang bisa memisahkan. Kadang-kadang jiwa kita, pemikiran kita mempunyai pemikiran sendiri. Roh kita mungkin
mengalami sudah lahir baru, tapi jiwa kita ini masih nempel, dan jiwa kita kadang-kadang dipengaruhi sama apa yang kita lihat. Kita lihat orang mengecewakan kita efek ke dalam jiwa kita. Kita merasa kita nggak diterima, kita merasa kita dibenci, kita merasa kita ditolak, kita merasa kita disakiti. Oke? Tapi dalam roh kita bilang no. Oke? Orang itu sendiri pun mungkin mengalami hal yang dimana dia mengalami, mungkin dia lagi sakit, mungkin dia juga lagi hurt, mungkin dia sama-sama hurt people. Oke? Condemn people. Oke, orang yang merasa dikondem akan mengkondem orang lain. Dan secara nggak sengaja itu bersentuhan dengan kita kira dia benci sama kita, padahal belum tentu dia benci sama kita. Kita salah pemikiran, kita asumsi, kita mengasumsikan banyak hal. Kita nggak pernah ngomong sama orang itu, kita oh ya udahlah, pokoknya udah saling tajam sama tajam. You know that, udah kayak duri gitu loh istilahnya, oke? You know that duri itu adalah bukan salah satu bentuk batang, oke? Duri itu adalah bentuk daun. Ton, duri ya. Duri itu sebenarnya daun yang begitu keringnya, karena dia berusaha kayak durinya kaktus itu. Kaktus itu durinya itu bukan batang, itu daun yang begitu airnya itu diambil sampai benar-benar dia berusaha untuk menghemat air sampai dia itu menguncup dan membentuk duri. Saudara kurang firman Tuhan yang membasahi diri saudara, yang memberikan kehidupan bagi dalam diri saudara, yang membasahi hati yang kering ini, saudara akan berusaha untuk hemat-hemat. Detik saudara nggak ada firman Tuhan, detik saudara nggak nyimpan firman Tuhan dalam your being, detik itu saudara ngalamin kehausan, saudara akan berusaha untuk conserve, saudara akan berusaha untuk survive. Manusia ini punya insting survival, punya insting untuk menyelamatkan diri sendiri. Dia berusaha untuk survive, dia berusaha untuk menyelamatkan. Begitu menyelamatkan, dia akhirnya jadi menguncup dan jadi duri. Dan akhirnya saking dia berusaha untuk memproteksi dirinya sendiri, semua orang berasa begitu megang langsung berdarah. That's how you find people itu kalau begitu kering akan firman Tuhan. You know, yang suka berjalan di tanah kering, yang suka berjalan di tanah yang tandus-tandus, yang gak ada air sama sekali, itu cuman iblis. Iblis tempatnya di sana. That's why dia kalau misalnya ketemu orang yang kekeringan, ini temen aku, this is my friend. Oke? Kita nggak mau ngaku-ngaku dia teman kita, tapi dia menjadikan kita temennya. Karena apa? Begitu kita agree akan perkataannya, ya kan? Dia bilang dua orang sepakat, oke, langsung, ya kan? Kita langsung jadi makanan empuk bagi si iblis. Amin. Now, kadang-kadang saudara-saudara, firman Tuhannya, kalau saudara baca Ibrani 4 ayat 12, itu ada konteksnya loh saudara. Konteksnya itu saya udah preachingin minggu lalu by the way. Itu ada konteksnya. Konteksnya itu, yaitu mengenai karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan juga. Itu adalah konteks dari Ibrani 4 ayat 12, yaitu di ayat 11-nya. Kemudian di ayat yang ke-15-nya, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Siapa imam besar kita? Yesus. Jadi the word of God is about rest. Kita berusaha masuk. Kemudian saudara masih pasti ingat dengan Ibrani 4 ayat yang ke-16. Pasti pada apal. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kalau saudara lihat analisa dari ayat ini gitu ya, ayat yang memberikan kata perintah, oke? Perintah, berusaha, lakukan ini, lakukan itu. Pertama di ayat ke-11, yaitu berusaha masuk ke tempat perhentian. Kemudian ditutup dengan ayat 16, marilah kita dengan penuh dengan keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Orang kadang-kadang mikir firman Tuhan ini digunakan untuk yang lain-lain, untuk do's and don'ts. Saudara tahu nggak, di dalam tabernakelnya Musa itu Tuhan bilang nggak boleh ada yang namanya tangga, steps. Tuhan Yesus nggak allow steps. Tuhan Yesus nggak kasih orang bangun tangga, karena kalau tangga itu bakalan
capek, naikkan, berusaha kan naikkan kecapean. Dibilang tidak boleh ada keringat. Bayangin aja, orang nggak boleh berkeringat, bajunya bikin mereka nggak boleh keringatan semuanya. Jadi Tuhan Yesus mau kita itu nggak sweating, nggak stressing over steps. Bagaimana kita bisa stressing over steps? Waktu kita melakukan step 1 kita salah, kita khawatir kita balik lagi ke step belakangnya. Dan itu yang dibilang orang turun step, backslide katanya. Udah bagus dia naik 1 step, habis itu dia turun 1 step lagi. Dia naik 2 step, dia turun 4 step. That's hard. Our life is not meant to be like that. Kehidupan kita itu nggak seharusnya seperti demikian loh saudara. Kehidupan kita itu nggak seharusnya kita itu berusaha supaya berkat itu turun. Harusnya berkat itu pada saat kita beholding Jesus, pada saat kita fokus pada namanya, pada saat kita lihat firman-Nya, pada saat kita makan firman-Nya, berkat mengikuti kita. That was supposed to happen. Tapi kenapa kok manifestasinya nggak kayak demikian? Nah, saudara, saya mau bahas sedikit ya, Let me run through my notes. Saudara tahu mengenai tipe tanah? Kan kita tahun ini kita punya message apa? Kita punya tema God sows. Dia menabur. Kita udah melihat siapa yang menabur? Tuhan, ya kan? Jezreel. Ya, dia Zara, dia itu menabur. Oke, Jezreel, dia itu menabur. Dia menabur, pasti menabur apa? Benih. Benih kita tahu siapa yang menjadi benih, bukan apa ya? Siapa benihnya itu? Yesus. Bentuk manifestasi dari benih itu adalah firman Tuhan. Oke, now we're talking about, kita udah ngomongin mengenai nutrisinya, betul? Perlu air. Benih itu cuma perlu makanan, perlu air, perlu dipupukin, tapi benih itu harus ditanam di tanah. Nah, sekarang kita ngomongin tanahnya. The soil, the ground. Kebanyakan orang membanding-bandingkan the parable of the sower. Ada 4 tanah. Saudara-saudara, tanah yang manakah saudara ini? Wah, ya kan? Itu namanya firman perbandingan. Oke, membanding-bandingkan saudara. Detik saudara, oh saya masih tanah yang berbatu-batu. Aduh, parah banget sih saya. Kayaknya kita nggak pernah lepas dari tanah berbatu dan tanah yang semak belukar ya, gitu loh. Kalau di sini yang udah mendengar kata mengenai firman, mengenai grace, rata-rata bukan orang yang di pinggir jalan. Karena orang di pinggir jalan itu semua udah pada ngerti, itu nggak ngerti sama sekali mengenai grace. No, saya nggak mau generalisasi. Some of us sometimes, ada di tempat ini pun, udah lama pun masih nggak ngerti apa sih yang Pastor Rudy ngomongin, I don't really understand what he's talking about gitu loh. Udah lama banget gitu, I don't understand gitu. Tapi ada semangat saya kayaknya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, just stay for a while. Oke, kalau saudara ketinggalan, oke, kita akan jalan terus. Nanti pas balik kita jemput. It's okay, that's fine. Take your time. Tapi bagi saudara, ini saya mau ngomongin, saya akan kupas satu persatu ya, oke? Oke. Dari Matius 13. By the way, ini ada di kitab Injil, oke? Matius, Markus, dan Lukas. Tidak ada di kitab Yohanes, oke? Karena ini berkaitan dengan kemanusiaan. Pertama, di kitab Matius itu melambangkan Yesus yang adalah raja orang Yahudi. Dia keturunannya Yahudi. Kalau saudara lihat dari kitab Injil Matius, itu semuanya mengenai genealoginya itu diambil dari zamannya Abraham. Nah, begitu saudara nyampe ke kitab Markus tidak ada keturunan daripada Yesus. Langsung ngomongin Yesus melakukan ini, Yesus melakukan itu. Yesus sebagai hamba. Oke? Hamba. He serve. He is Jesus as a servant. Begitu nyampe ke kitab Lukas, di ngomonginnya dari zaman Adam. Karena Yesus adalah anak manusia. Yesus sebagai manusia. Dan kronologi yang paling kronologis daripada kisahnya Yesus ada di kitab Lukas. Karena apa? Lukas itu seorang dokter. Dan dia itu harus melakukan yang namanya laporan secara tertulis dan secara metode. Harus benar-benar step by step, semuanya harus tertera dengan jelas. Kalau kitab Yohanes, firman turun sebagai manusia, Jesus as the word. Oke?
Tapi ini masalahnya, the word itu ditaburkan di tanah. Tanah ini adalah ngomongin mengenai our heart, our life, kehidupan kita. Nah, dulu saya sering berpikir saya mesti ngebanding-bandingin, oh ini saya tanah ini, oke tanah itu, oh ini saya udah nyampe di sini nih, tanah yang sini. Tapi kenapa kok saya bolak-balik, saya nggak pernah nyampe di tanah yang subur. Begitu subur dikit langsung numbuh semak berduri, begitu subur dikit gitu kayaknya jadi tanah berbatu gitu. Why? Karena apa? Kenapa kok saya tahu saya nggak nyampe-nyampe? Mana berkatnya? Kan katanya kalau udah subur ada buahnya, harusnya ada berkatnya dong. Kalau buahnya udah mateng harusnya jadi berkat. Iya dong, berkatnya udah keluar. Tapi ini kok nggak ada. Nah, ini saudara. Pertama, kepada setiap orang yang mendengar, Matius 13 ayat 19, katakan, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. By the way, he's talking about the word of God. Oke, ditaburkan di pinggir jalan. Nah, kita compare sedikit ya dengan Markus dan Lukas. Oke, Markus coba kita lihat. Markus katakan penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Oke. Nah, ini semuanya ngomongin mengenai si iblis yang ngambil. Oke. Yang tapi di Markus nggak gitu jelas kan? Dibilang orang nggak mengertinya nggak ada. Coba kita lihat di Lukas. Inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengar. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Supaya apa? Mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jadi udah ketahuan penyebabnya apa, yaitu mereka nggak mengerti. Kemudian dijelaskan supayanya apa, the why-nya, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Karena detik orang itu percaya dan diselamatkan, basically they are safe. Mereka itu udah ada buahnya dong, harusnya ada nongol manifestasi buahnya. Ini firman itu langsung diambil. By the way, saudara, kalau saudara tahu pencuri yang ulung itu nggak masuk rumah gitu ya, ketemu barang apa di depan pintu langsung diambil. Itu nggak kayak begitu pencuri ulung. Pencuri ulung dia itu udah tahu di mana safe deposit box, di mana tempatnya barang. Justru ngeliatnya barang yang kecil-kecil tuh, jam yang berharga, tas yang berharga, diamond, ya kan? Yang kecil-kecil itu yang harganya mahal. Masa ngambil depan gitu, begitu ada pot langsung diambil? Enggak lah. Mana ada pencuri kayak gitu? Men, itu pencuri katro. Pencuri katro tuh kayak begitu. Kenapa? Maklum Pak, masih amatir. Ngambil dulu yang dari depan gitu ya. Ya kan? Ya begitulah. Saudara-saudara ngerti kan? Pencuri yang ulung, dia tahu di mana dia harus curi dan yang paling berharga dicuri. Saudara, sebelum iblis bisa mengambil kekayaanmu, sebelum iblis bisa mengambil posisimu, sebelum iblis bisa mengambil kemakmuranmu, sebelum iblis bisa mengambil anak-anakmu, sebelum dia bisa memecahkan akan pernikahanmu, dia ambil firman Tuhan dari dalam hatimu dulu. Supaya kamu nggak mengerti. Kok datang di sini nggak ngerti apa-apa? Kalau saudara nggak mengerti apa-apa, apa yang harus saudara lakukan? Tetap datang dan dengarkan. Saudara, karena apa? Saudara biar nggak mengerti, tapi kalau benih itu lama-lama ditaruh terus, lama-lama dia akan bertumbuh akarnya. Soalnya, kenapa kok dia harus curi firman? Kalau dia curi kekayaan nggak masalah, kekayaan bisa balik lagi. Dia curi firman karena dia takut firman itu bertumbuh dan jadi akar. Kalau udah jadi akar susah nyabutnya. Amin. You get the ini? Do you think this is practical? Yeah. I think this is practical. You know that untuk preaching mengenai Tuhan Yesus, mengenai the beauty and His holiness itu lebih susah loh. Preaching do's and don'ts gampang. Preaching mengenai Tuhan Yesus, semuanya dikembalikan ke Tuhan Yesus, susah saudara. It takes anointing untuk bisa preaching like that. Amin. Now, saudara, kemudian kita, oke, 1 Petrus 5 ayat 8. Coba kita lihat ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Dia itu berjalan keliling, saudara. Dia itu keep keliling. Detik saudara keluar dari tempat ini, dia juga berjalan keliling. Tapi dia nggak punya kuasa, dia cuma bisa mengaum-ngaum aja. Amin.
Dia bisa menelan, tapi dia udah nggak punya taring. Saudara dikemut gitu ya sampai mati. Pernah nggak dikulum-kulum, dimut-mut gitu? Bayangin ya, nyebelin banget ya gitu ya. Ini kalau digigit sakit ini. Saya bayangin nenek-nenek yang udah nggak pakai gigi palsunya dicopot, kemudian dimut terus gitu sampai mati. Iblis itu singa ompong. Do not let him ngemut kalian sampai mati. Oke. Nah, ini dia bilang, loh kalau gitu Markus apa gunanya? Nanti dulu saudara. Saudara kalau baca di bawahnya, Markus kasih penjelasan loh. Next. Markus 4 di pasal yang sama, ayat 26 sampai 29. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Apa? Tidak diketahui orang itu. Oke? Saudara, ada di sini petani yang tiap malam begadang ngeronda. Paling-paling kalau dia punya tanah 1 petak mungkin bisa dirondain. Dia punya tanah berhektar-hektar, mau diliatin satu-satu akarnya. Malam-malam petani mati tidur lah, sama dengan kita semua. Bagaimana tumbuhnya? Kamu tanya sama petani, Pak, bagaimana dia bisa numbuh? Bagaimana bisa make sure ini akarnya bagus? Nah, petani cuma heran dengan melihat saudara, bilang, nggak tahu lah. Gitu. Saya cuma taunya saya nabur benih aja, tahu-tahu itu numbuh. Kadang-kadang kita ini terlalu saking praktikalnya, kita perlu tahu why, how, bagaimana firman bisa memberkati saya, bagaimana firman ini saya bisa aplikasikan. Kalau nggak aplikasi saya nggak mau gitu. Bagaimana caranya? Tolong jelasin pastor, jelasin dengan bahasa yang saya bisa aplikasikan sehari-hari. Gitu ya. Kalau nggak aplikatif, saya nggak mau ke gereja kamu lagi. maybe saya nggak ngomong ada di tempat ini loh saudara. Tapi saya mau mengerti. Nah, ini saudara-saudara ya, saudara di sini banyak kan rumah punya AC kan? Banyak yang tahu bagaimana AC bekerja? Saudara cuma beli di Carrefour, bayar langsung pasang, langsung jadi, pokoknya gue taunya adem. Ya kan? Do you know how it works? Bagaimana udara terkondensasi masuk ke dalam kondensor kemudian dimampatkan, kemudian itu akan dikasih dengan freon, kemudian didinginkan menjadi cairan, dan itu mengeluarkan energi, dan itu. You don't even care, man. Cuma tahu pasang AC, gue maunya dingin. Bagaimana caranya? Saya tidak mengetahuinya. Bagaimana grace bisa bekerja? Kenapa kalau Tuhan Yesus selalu membuat saudara terpandang kepada Yesus? Supaya saudara dialihkan dari masalah saudara. Kadang-kadang you need a holy distraction. Saudara perlu pengalihan yang kudus. Kadang-kadang penyelesaiannya gak ada hubungan sama masalahmu sama sekali. Kadang-kadang firmannya gak ada hubungan dengan masalahmu sama sekali. Tapi firman itu membuat saudara hanya tertarik kepada Yesus. Dan akhirnya kehidupanmu berubah dari dalam keluar. Saudara gak sadar, tahu-tahu udah berubah. Tahu-tahu masalah gak jadi masalah lagi. Tahu-tahu masalah yang gede jadi kecil sekali. Amin. Good for you. I know it's getting yummier ini, ya. Nah, dibilang bumi dengan sendirinya, nextnya ya, mengeluarkan buah. Kamu tidak berusaha mengeluarkan buah. Kamu tidak berusaha. Kalau engkau berusaha untuk berbuah, seperti kebanyakan dari firman-firman yang sekarang, kamu harus berbuah. Kamu nggak berbuah, kamu akan ditebang, dibuang orang, dikumpulin, ditaruh di api, dibakar gitu. Oke deh gitu. Mungkin saya dapat itu dulu gitu ya. Tapi sekarang saya melihat, makin saya berusaha berbuah, makin mampet buahnya. Makin saya berusaha untuk mendapatkan hasil, saya nggak dapat. Dulu pernah loh saudara. Saya beneran gitu ya, saya perhatiin semua gitu ya. Not that I don't do my part ya. Saya dulu yang namanya bagiin flyer gitu ya, kepingin banget gitu bagiin flyer. Dari semangat bagiin flyer untuk mau KKR gitu ya, sampai udah kecapean gitu loh. Pergi kemana-mana gitu ya, bagiin flyer, ayo dong datang, pergi ke gereja demi gereja, ayo dong datang gitu ya. Yang datang cuma dikit. Pas datang dikit saya merasa kecewa. Why usaha saya sia-sia? Ada satu saat gitu ya, saya bilang, udah, saya stop mau jadi tim bagiin flyer. Udah, saya fokus di dalam aja, nyari dana sekarang.
Nyari dana. Bawa proposal, bawa ke sini, bawa ke situ, bawa ke sini, bawa ke situ gitu. Saya bawa kemana-mana proposalnya, nggak ada satupun yang mau. Saya bingung. Wah, ini orang, why? Men, ini saya dihalangi oleh si jahat nih. Pasti dihalangi oleh si jahat. Udahlah, masuk pendoa syafaat. Ini nih medan peperangan. Sebelum kita masuk kepada the ground troops, kita masuk ke pendoa syafaat. Saya doa sampai malam, sampai pagi saya bingung, malam lagi kenapa kok mesti doa lagi gitu ya. Habis itu puasa lagi gitu ya. Habis itu sampai kelaparan, mukanya tambah bete. Saya bete tambah bete sama dia gitu loh istilahnya. Saya bete sama dia, saya bete sama anak-anak. Kenapa? Papi lapar gitu loh. Yuk, bangunin macan tidur lu. Katanya gitu. Lagi lapar digangguin gitu. Makin jadi kayak duri, makin kayak kaktus. Saya nggak mengerti firman akan kasih karunia. Saya nggak mengerti bahwa life in the Christianity is following the rest, following tempat peristirahatannya Tuhan, di mana kita mengikuti alur daripada roh itu sendiri, di mana kita berada di tempat yang semestinya, yaitu di bawah tangan kasih karunia Tuhan. We are under the hand of mercy. In our weakness He is strong. Detik saat itu saya mulai menyerahkan semuanya. Saya keluarin semua aktivitas-aktivitas yang tidak produktif menurut Tuhan. Oke, it is a good thing but not a God thing. Mulai saat itu buahnya banyak. Mulai saat itu orang-orang mulai respon terhadap firman-Nya. Gak usah suruh datang, orangnya berbondong-bondong datang sendiri. Even ngundangin orang aja bukan saya yang ngundangin, orang lain yang ngundangin. Mau disuruh dana, men, gak ada apa-apanya. Mau raise fund sekarang, zaman gini, hari gini, raise fund, men. Itu istilahnya. Kita kan bukan kampanye. Iya kan? No, Jesus has His own dana, support dananya dia bayarin dirinya sendiri. Amin. Yesus nggak perlu dibiayai, dia membiayai dirinya sendiri, dia membiayai kita bahkan. Yes. Overflowing, man, overflowing. You get it? Amen. You don't get it? No problem. We'll pick you up later. Oke. Nah, next. Nggak kelar-kelar, ini udah tinggal 10 menit. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan tolong digaris bawain kata segera. Segera menerimanya dengan gembira. Yes, Grace. Joseph Prince, yes. MCC, yes, gitu. No. Saya nggak undermining karena memang saya juga diberkati dari Pastor Joseph Prince. Saya diberkati oleh gereja New Creation Church, gitu loh, you know. Dan saya punya hubungan yang baik juga dengan mereka. You know, our leaders itu setiap kali ke sana itu, they got some privileges. Mereka itu disediakan bangku, disediakan gas. It comes karena kita udah jadi friends. Oke? Dan mereka bukan karena kita jadi friends karena pingin pengaruhnya mereka. No. Mereka sebelum mereka gedenya kayak sekarang, we are already friends. Oke? Saya sampai heran pertama kali pernah saya ketemu Pastor Joseph Prince di tengah-tengah Ion Mall yang di Singapura itu. Dia lagi belanja di Guardian. Saya sampai bilang, Pastor Joseph Prince belanja di Guardian. Wow. Heran. Pertama istri saya yang gini-gini. Kok dia nunjuk-nunjuk? Kirain itu apa itu? Ada vitamin yang luar biasa itu. Ada produk yang luar biasa. Saya kirain begitu loh. Ternyata lihat belakang chat, Pastor Joseph Prince gitu ya istilahnya. Ketemu kayak gitu. Terus kemudian saya ngobrol-ngobrol. Ya elah ngobrolnya enggak lagi gitu loh. Saya mestinya minta foto aja, nggak jadi foto saudara. But it's okay. It's just that kita ini udah friend. Dari dulu itu udah friend. That's why waktu ngobrol, waktu kayak gimana gitu ya, you know. We know the message of grace bukan dari dia. Kalau saudara mau ngomong, ini dari Paulus. Paul yang pertama kali bilang mengenai the doctrine of grace, itu asalnya dari Paul. Dia bilang Injil yang diberikan oleh Yesus langsung kepada saya.
You cannot say it's from Pastor Prince or from somebody else. Udah dari dulu loh saudara ada. Cuman rediscovered. Dan pada saat saya menemukan hal ini, melihat kembali, mata saya kebuka. Pada saat mata saya kebuka, saya menerimanya dengan gembira. Tetapi setelah menerima dengan gembira, dia bilang, ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila datang penindasan dan atau penganiayaan karena firman itu. Ingat ya saudara, penindasan, penganiayaan di luar itu nggak termasuk di sini. Saudara dia tindas, dianiaya karena ngasih berita grace. Saudara pergi tempat lain dikata-katain, lu grace, lu kebablasan, lu hyper banget gitu. You say amen. Jangan ditentang saudara. Yes, it's fine. Loh, Yesus loh yang kita bicarakan. Saudara bilang, oh saudara memberitakan terlalu banyak Yesus. Nggak masuk akal kan? Istilahnya. Why? In the church, Jesus should be lifted up. He is the only name yang should be lifted up. Amin. Now, kemudian dibilang, next, Markus. Demikian juga yang taburkan tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera, immediately menerimanya dengan gembira. Saudara tahu, kebanyakan dari orang akan menerima hal seperti ini. Do you know that US, di Amerika, ini orang-orangnya ini begitu banyak. Begitu banyak mereka ini menerima pengajaran dan kanan dan kiri, sampai mereka nggak tahu mana pengajaran yang benar. Begitu mereka dikasih tahu mengenai pengajaran tentang kasih karunia ini, itu kayak orang keluar dari penjara. Let me tell you. Makanya saudara lihat orang-orang itu di sana, amen, preach it, pastor, amen. Cuman kurang musik nih di sini. Mana Gary? Give some gospel music, bro. ayo bro. We're almost ending nih sekarang nih. Udah mau ini, ayo. Saudara lihat nih ya. Saudara lihat, karena firman saudara dianiaya. Be glad. That means you're like Paul. Dianiaya karena memberitakan tentang pengampunan dosa yang tidak bersyarat. Wow. So good ya. Saudara memberitakan sama seperti yang Paulus beritakan. Paulus pun dibilang, oh Paulus, kamu kebablasan. Why? You give grace without any condition. People will go lawless. Orang akan liar. Orang akan kemana-mana. Mereka gak akan mau namanya itu tambah senang sama Yesus. Mereka akan tambah gila berbuat kejahatan. No. Saya belum pernah melihat creature yang begitu bangun pagi-pagi, saya mau bunuh orang. Gak pernah saudara-saudara. Normal ya, normal, nggak ada orang namanya kayak begitu. Yes, mereka mungkin nggak perfect, mereka mungkin nggak sempurna kehidupannya, but nevertheless, mereka ini adalah gandum yang ditanam di tengah-tengah ilalang. Still mereka ini gandum, bukan ilalang, saudara. Orang yang sudah pernah menerima Tuhan Yesus, once and for all, they are sanctified. Once and for all, Tuhan nggak melihat lagi. God doesn't remember their past, God doesn't remember their present, and God doesn't remember even future. Mau berbuat kesalahan, their wrongdoings in the future, dia udah lupakan semua. Dia buang ke dasar laut, ke tubir laut yang paling dalam, dan ditutup di atasnya dibilang, do not fish there. So good our Lord. Jauhkan timur dari barat pelanggaran kita. Amin. Begitu datang penindasan, penganiayaan, saudara jangan takut, saudara. Don't be afraid, because you are actually just starting. Saudara mungkin ada di tanah yang berbatu-batu. Saudara tahu batu melambangkan apa? Batu itu melambangkan hukum Taurat. Dulu kita pernah berdiri di atas hukum Taurat, saudara. Dan kita ini mungkin tanahnya mungkin sempat kecil-kecil dan ditindas. Kita dibilang kita ini salah, firmanmu itu sesat. It's okay, it's fine. Engkau yang ngalamin sendiri kan? Engkau yang mengalami, mempunyai pengalaman Kristus dalam kehidupanmu, bukan? Amen. Jangan engkau bilang, oh, this word is not for me. I just murtad sajalah, udahlah kembali lagi ke law, lebih gampang. No, keep growing in grace. Amin. Kemudian saudara, the last one, Lukas. Yang jatuh di tanah yang berbatu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerima dengan gembira, tapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa percobaan mereka itu murtad. Saudara kalau mau percaya,
You have to let grace itu work pelan-pelan. Saudara nggak bisa dapatkan instant result. Grace is not microwave. Grace itu kayak crockpot. Tahu crockpot? Jadi ditaruh di panci kuali tanah liat, itu pelan-pelan di simmer. Slow cooker sampai nyerap semuanya. Nutrisinya nyerap sampai dalam, begitu sampai core, boom, toto meledak. Dan itu slow cooker itu biasanya kalau saudara tahu masakannya dimasak dengan lama. Apalagi ya kayak biasanya mama suka bikinin gitu ya. Masakannya itu di tim lama. It's so good. They cook it with their heart. Mereka masak itu dengan hati. Rendang paling enak itu rendang yang masaknya lama. Rendang yang masaknya pakai panci presto kurang gitu enak. Bener gak? Nyambung kan kalau makanan? Begitu makanan nyambung semuanya langsung. It's okay, it's okay. You know, biarkan firman itu bekerja, saudara. Yang terakhir, sebelum yang terakhir, yang dua terakhir, Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri adalah orang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, keinginan akan hal yang lain masuk menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Next. Yang jatuh dalam semak duri adalah orang yang mendengar firman, dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Saudara, semak duri pertama kali disebut pada saat Tuhan dia mengutuk tanah itu. Pada saat itu tumbuh semak duri. Pada saat itu kekhawatiran mulai masuk dalam kehidupan manusia. Saudara tahuilah, pada saat saudara sudah mulai mengalami, pada saat saudara mulai dapat mengenai grace ini, what is it about? Pada saat itu mungkin saudara sedang mendoakan sesuatu dan banyak kekhawatiran menghimpit saudara. Kadang-kadang kenikmatan hidup ini sampai bikin saudara lupa bahwa ini semua hanya karena kasih karunia-Nya. Kita suka kelupaan, saudara. Dan buahnya belum matang. Nunggu. Buahnya setengah matang, sudah mau menghasilkan buah. Tapi saudara bilang, gak ada manifestasi. This grace maybe doesn't work for me. Maybe, mendingan saya lepas aja. Oke? Kemudian yang keempat, yang terakhir, yang ditaburkan di tanah yang baik. Next. Saudara-saudara, by the way ya, tahu kan ayat sadarlah dan berjaga-jagalah, konteksnya itu di sebelumnya dibilang serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Saudara, siapa yang bisa, Tuhan tidak bisa mengambil kekhawatiranmu. That's the thing yang Tuhan tidak bisa mengambil. You must give up. Serahkan kekhawatiranmu kepada Dia. Cast out your cares upon the Lord, for He cares for you. Cannot. Dia nggak bisa ngambil. Dia nggak memaksakan dirimu, karena yang bisa khawatir cuma dirimu. Amin. That's the way supaya iblis nggak bisa mengulung kamu, nggak bisa mencuri firman yang ada daripadamu. Amin. Yang jatuh di tanah yang baik, mendengar, menyambut firman itu. Pertama, next. Mendengar firman, mengerti. Next. Kedua, orang yang mendengar dan receive the word. Next. Mendengar firman, menyimpan dalam hati, yang baik mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ketekunan di sana adalah bahasanya patience, hipomone. Artinya, saudara-saudara harus bertekun. Bertekun dalam apa? Dalam masa trials itu pasti ada yang namanya patience. Buah yang di instan, buah karbitan, itu lebih gak enak dibanding buah yang masak di pohon. Why? Karena pada saat engkau buahnya itu tekun, pada saat itu engkau patient dan engkau menerima hal itu, engkau tahu bahwa engkau fokus kepada Tuhan Yesus, bukan kepada berkat-berkatnya. Pada saat itulah Tuhan Yesus jadi yang terutama dalam kehidupanmu. He is the first and He is the last. Saudara akan mengerti bahwa dalam kehidupan kita gak ada yang bisa kita gantungkan kecuali satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus saja. He is the center of our life. Jesus is the center of our lives. Jesus is the center of it all.
From beginning till the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning till the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of this church. Jesus be the center of our church. Jesus be the center of our church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, Jesus, say that name, Jesus. Ya teman-teman, kita mungkin berdiri yuk. Kita sama-sama kita sembah Dia. Jesus be the center of our church. Jesus be the center of our church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. 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 There's something about that name. Ada sesuatu yang indah mengenai nama itu, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara di tempat ini, saat ini, mungkin saudara-saudara mungkin sudah lama saudara nggak berteriak kepada nama Yesus.
Saudara mungkin lihat nama ini terlalu simpel. Setiap hari mungkin saya ada di dalam rumah, tetapi saya tidak pernah menyebutkan nama ini. Dia mungkin dia penting, tetapi dia tidak menjadi bagian yang dimana seluruhnya hanya tergantung kepada dia. Sometimes kita pun bisa merasakan hal seperti itu pada saat kita mengalami penindasan, pada saat kita mengalami kekhawatiran. Terus saudara mungkin saat ini mungkin banyak yang mungkin datang ke tempat ini dengan penuh, mungkin banyak, aduh saya lagi banyak masalah, saya lagi banyak kekhawatiran. How can I focus on Jesus? Hari ini Tuhan Yesus berkata, aku sangat gampang kok. I'm just easy. You take a look at me. Engkau lihat kepadaku. See me on the cross. Lihat pada saat aku berada di kayu salib, aku sudah bayar semua masalahmu. Apapun masalahmu, engkau punya masalah keuangan, aku sudah tanggung semuanya. It is done. Saya sudah start. I already started something good. Aku telah memulai dengan awal yang baik, dan aku pun yang akan mengakhiri pertandingan. Engkau mungkin saat ini berkata, tengah-tengah jalan saya discourage. How? Tuhan Yesus bilang, aku melengkapimu, aku mengangkatmu, aku mengokohkanmu, aku membawamu sampai kepada garis finish. Jangan engkau takut, jangan engkau khawatir. Your marriage is not finished yet. Nah, masalah keuanganmu nggak finish. It is not done yet. It's not finished yet. When God saying it's not finished, it's not finished. Yesus, He will complete you. Dia yang mengkomplitkan semuanya. Dia melengkapi semuanya. Masalah kesehatanmu, masalah apapun yang menjadi masalahmu saat ini, no, it's not finished yet. Tuhan, dokter mungkin boleh berkata, oh sudah nggak mungkin ini, nggak bisa diselesaikan. No, it is not finished. Amin. Count it all joy. Count it all joy. Anggaplah sebagai suatu sukacita apabila engkau jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan, menghasilkan iman yang tekun. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada di antara saudara-saudara tempat ini yang mungkin belum pernah mendengar nama Tuhan Yesus, ataupun pernah mendengar tetapi belum pernah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau ingin menerima nama itu, nama yang akan menyelamatkanmu, membuat engkau menjadi dilengkapi, membuat engkau menjadi kokoh dalam kehidupanmu, membuat engkau bisa berkata, I can walk one more step this day. Datang kepada Dia. Saat ini saya ingin berdoa bersama-sama dengan saudara. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku menerimamu sebagai Juru Selamatku yang menyelamatkanku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah hikmatku, Engkaulah kesembuhanku, Engkaulah yang redeem me. You are my redeemer, you are my healer, you are my redemption. Engkaulah yang membela aku, Engkaulah yang menjadi pembelaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Engkau tidak pernah mengkondem aku. Engkau tidak pernah sama sekali menuduh-nuduh aku. Aku tidak takut. Saat ini aku menerima kehidupan yang daripadamu, dan aku diangkat menjadi anakmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dosa-dosaku diampuni seputih salju melalui salib Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku terima keselamatanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah hari yang luar biasa. Yesus dimuliakan saudara-saudara. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkatimu dan Dia melindungimu, dan Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia-Nya yang berkelimpahan. Dan Tuhan senantiasa menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera-Nya yang berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menerima berkat ini katakan amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Silakan berfellowship.